Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sobat semua sekarang dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menarik ya, kemarin itu waktu persidangan waktu sumpah pocongnya yang dilakukan oleh Saka Tatal gitu ya. Di sebelah sana ada yang merasa panas tuh ya, terutama para layernya gitu kan, yang dimana memang harapannya bahwa Rudiana juga berani sumpah pocong, tapi lewat pengacaranya gitu kan, pengacara yang luar biasa ngeyel, berdalil ini dan itu gitu kan. Jadi gimana sebetulnya dalil dari para pengacara yang luar biasa yang membela Ibtu yang luar biasa juga? Ini dia videonya. Yang itu saya tidak berlawan nama Anda. Baik, Lawyer klien saya diwakili oleh jaksa. Kenapa Anda pusing sama saya? Saya jaga pusing sama Anda. Respon Anda, Bu Titin. Ya, kalau gini Mbak, sekarang semua seperti yang saya sampaikan dari kemarin. Kenapa sih ada pengakuan-pengakuan itu datangnya ke tokoh masyarakat? Kenapa tidak ke institusi kepolisian? Karena mereka punya kekhawatiran tidak akan dipercaya. Sekarang jauh-jauh orang datang dari luar Cirebon hanya untuk menyampaikan dia pada saat itu berada di tempat dan melihat kecelakaan itu terjadi. Sebetulnya dari dulu saya paham Mbak, ini kecelakaan. Tapi saya juga kan berdiskusi ketika posisi jatuh korban ini begini, ini kemungkinan seperti apa. Baik, itu yang Bu Titin. sebetulnya saya pusingin. Tapi alhamdulillah sekarang kenapa saya begitu yakin? Pantesan jatuhnya korban tidak terlalu jauh. Baik. Karena apa? Ini sempat zigzag, sempat jumping. Baru terjawab setelah ada pengakuan itu. Itu semakin memperkuat keyakinan saya. Walaupun betul itu belum bicara di pengadilan, tapi oleh tim dari Pradi Baik, sudah dituangkan Bu di akta. Titin. Lihat raut muka tuh nanti Elsa tuh gitu kan, hati-hati makanya, kasihan tuh ya, kasihan, jangan ditekan ya. Ya, biar ndak pusing gitu kan, Bu Titin ini terusin gitu biar tambah stres. Saya melarang untuk menantang Allah, menantang Allah untuk memberikan azab. Itu benar-benar tidak boleh kita tantang Allah itu. Oke, Artit tidak akan hadir ke Cirebon hari Pasti ini? tidak hadir. Oke. Pasti tidak. Bu Titin, Ibtu Rudiana sudah dipastikan tidak akan hadir hari ini. Ya, saya juga astagfirullah Ibu Elsa Saka Tatal sudah berani sumpah pocong yang meyakini dia dan 7 terpidana lainnya tidak terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan. Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya terjadi penyiksaan dan itu berani sumpah pocong. Di PK, Aldi juga menyatakan, bahkan sudah menyebut nama, ada yang namanya Gun Gun dan Aris Papua yang melakukan penyiksaan. Astagfirullah, Bu Elsa, anak kecil sudah berani sampai bersumpah pocong masih tidak percaya. Ibu hanya pegang putusan, hanya pegang BAP. Astagfirullah. Sekarang logikanya begini, kalau ibu di rumah kecurian terus menuduh salah satu anak, terus anak itu, ibu saya sumpah pocong, berani menyatakan saya tidak mencuri uang itu, apakah ibu juga tidak percaya? Saya sih astagfirullah Bu, ibu lihat berkas saya utuh deh Bu. Saya yakin itu kecelakaan lalu lintas. Ibu lihat berkas utuh, ibu begitu kekeh, ibu lihat berkas dari mana? Saya juga pusing ngelihat ibu tuh. Kasihan Bu kalau itu terjadi, betul sebetulnya kecelakaan lalu lintas. Ini videonya dibalik, sebenarnya ini video ini dulu baru yang tadi gitu ya. Emosi ya, semua emosi juga gitu ya. Di mau berkasnya silahkan dibaca, nggak mau gitu kan, jadi ngebela siapa. Tapi wajar saja misalnya nggak mau hadir gitu kan, gimana mau hadir dong dia pelakunya, takut juga kualat. Walaupun memang kemarin sanggup 7 turunan mau juga tapi sebenarnya tidak berani gitu kan, hanya gertak sajalah ya. Tapi logikanya sebetulnya ketika anak kecil mau berani untuk melakukan itu takut kalah ya sama anak kecil. Jadi sebenarnya sih takut kalah ya, memalukan. Kita lanjutin ya, ini dia. Ini pernyataan dari anaknya si Bu Elsa tadi gitu kan, yaitu Abang Pitra yang luar biasa dalam pernyataan memang menanggapi juga sumpah pocong dilakukan Saka Tatal kemarin. Ini dia. Jadi saya lihat ini arahnya sudah main hakim sendiri gitu. Tadi kan Bang Tengku Nasrullah sudah menjelaskan dari perspektif hukum acara pidana kita, bahwasannya itu tidak diatur dalam konteks hukum pidana. Kalau saya kan mahjabnya KUHAP, ketentuan hukum acara pidana. Jadi di luar hal itu saya tidak tanggapi karena tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Nah, tapi berdasarkan pengetahuan saya, walaupun saya tidak terlalu
mendalami terkait dengan itu ya, karena di luar konteks hukum, di dalam ajaran Islam dalam hal ini pendapat daripada Majelis Tarjih bahwasanya tidak diperbolehkan orang melakukan sumpah pocong agar tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Itu pendapat daripada Majelis Tarjih, dan tegas juga disampaikan oleh Ketua MUI bahwasanya sumpah pocong ini bukanlah ajaran dalam agama Tuh Islam. ya. Terus saya ingin sampaikan juga hadis riwayat Abu Daud di sini. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, jangan pula dengan nama patung-patung, dan janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi saya tidak menanggapi itu karena saya juga adalah seorang pengacara dan praktisi hukum pegang. Berarti Abang Pitra ini belum lihat tuh mungkin secara keseluruhan gitu kan, sumpah yang dilakukan Sakatatal kemarin. Kan Sakatatal bilang demi Allah gitu ya, demi Allah, kan di situ diucapin. Berarti sumpahnya ya demi Allah gitu, bukan demi bapak, bukan demi ibu, bukan demi patung, bukan kan, tapi demi Allah gitu tuh ya. Cuma ritualnya ya begitu, pakai itu gitu, pakai pocong kayak pocong gitu. Tapi intinya kan demi Allah. Bilang aja tidak berani gitu, tapi itu udah selesai gitu ya. Bilang aja memang kliennya tidak berani sumpah pocong gitu, karena takut kualat dengan apa yang dilakukan gitu kan. Saya itu ketentuan hukum acara pidana. Berhubung juga di sini tim Perumus Kuhap juga ada Bang Tengku Nasrullah tentunya yang lebih detail menjelaskan terkait dengan aturan-aturan di Kuhap kita yang terbaru juga ya. Bang Nasrullah gitu. Jadi kita berpatokan kepada Kuhap, Mbak, bukan berpatokan kepada asumsi-asumsi katanya-katanya gitu. Lagian kalaupun dibuat sumpah pocong itu kan nggak ada urgensinya juga kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, karena itu tidak kewenangan daripada mereka. Lain ceritanya kalau memang Pak Rudiana ataupun yang lainnya itu bersumpah di muka persidangan dan dipimpin oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut gitu. Jadi kalau nilai pembuktiannya menurut saya juga tidak ada gitu. Dan saya tanggapi juga nggak berfaedah saya tanggapi karena di luar konteks hukum seperti itu, Mbak. Baik. Tapi kemarin yang siap sumpah pocong loh Pak Rudiana loh Bang ya. Yang siap katanya untuk melakukan sumpah itu kan Pak Rudiana gitu. Dalam kita tahu juga dalam acara kemarin, dalam konferensi juga kemarin, konferensi fresh ya yang dilakukan kemarin itu kan Pak Rudiana siap sumpah pocong, dibalas sekarang siap daleh lagi, bilang aja nggak berani gitu. Yang kemarin cuma gertak saja, selesai ya Bang, bilang aja nggak berani gitu, takut gitu, nyerah gitu, gitu aja sih. Kalaupun memang tidak ada korelasi dengan hukum menurut Bang Pitra, tapi tantangan sumpah pocong ini keluar dari mulut klien Anda, Bang Pitra. Itulah perspektif yang keliru. Jadi begini, Mbak Patricia ya. Kemarin itu kan ditanyakan kepada Pak Rudiana itu, ini benar nggak anak kandung kamu yang meninggal? Jangan-jangan bukan anak kandung kamu loh, kata mereka. Terus satu lagi, katanya anak kamu masih hidup nih. Nah, jadi beliau menjawab, benar Bang, itu anak kandung saya, ya kan? Dan saya juga bersiap bersumpah kalau bukan itu anak kandung saya. Ya sudah sekarang biar adil Mbak Pitra kan, biar adil nih kan. Kemarin kan Sakatatal bersumpah bahwa dia bukan pelakunya dan dia tidak pernah melakukan itu. Nah sekarang Pak Rudiana sumpah pocong juga bahwa benar seperti yang dibilang kemarin sama dia itu Bang ya, bahwa anaknya udah meninggal, bahwa anaknya begini, sumpah pocong aja gitu, atau sumpah pocong atas nama itu gitu ya. Kan kemarin Sakatatal bilang sumpah pocong atas nama dia tidak pelakunya gitu kan, dia tidak melakukan itu gitu kan. Nah sekarang Pak Rudiana sumpah pocong bahwa Eki dan ini sudah meninggal dan sebagainya, kan begitu Bang, biar adil gitu kan. Itu juga maksudnya yang di sebelah Bang gitu loh. Dan kalaupun itu bukan anak kandung saya yang meninggal, 7 turunan hancur semuanya. Jadi beliau itu menegaskan bahwasannya yang meninggal itu adalah anak kandungnya. Jangan juga ini dipelintir kepada hal-hal yang macam-macam. Ini kan yang saya lihat ini informasinya bertambah-tambah gitu. Dari A bisa menjadi Z, C, D, dan lain-lainnya. Jadi itu hanya tegasan menjawab pertanyaan daripada saudara HP. Tapi ini kan digiring opini kepada lain-lain. Nah, saya berpatokan kepada Mahjab Kuhap tadi karena saya seorang pengacara. Kalau di luar ketentuan hukum acara pidana kita, ya saya hormat kepada konstitusi kita. Apapun yang diatur oleh pemerintah dalam ketentuan undang-undang itu, ya itu yang harus saya patuhi dan hormati. Kalau ada di luar hal itu, ya saya larang klien saya melakukan tindakan yang tidak
di luar hukum. Baik, harus Bang Fitra, konstitusional secara saya hukum, tidak gitu. berbicara soal konteks dari melakukan sumpah pocong itu, tapi lebih kepada esensinya. Kalau Anda kemudian Esensi apa? esensi dari sumpah Esensi pocong apa? itu maksudnya. Jadi kan Esensinya kalau Anda berbicara soal Jadi ini begini, harus Mbak. berkaitan Saya dengan bilang ya, hukum, tapi kalau klien Anda contohnya, menyebut soal sumpah pocong. Jadi begini Mbak Patricia, Ya. kalau kita lebih percaya kepada esensi peradilan sosial seperti itu, berarti nggak berguna dong ada di sini hakim, pengadilan, kepolisian, kejaksaan. Nah kalau begitu nanti ada pembunuhan contohnya di sana, terus tiba-tiba yang dicurigai dia bunuh, saya bersumpah pocong, terus dibiarkan seperti itu. Enggak, semua itu harus melalui proses pemeriksaan. Melakukan sumpah pun dia kan semuanya harus diperiksa. Contohnya nih, Mbak Patricia bersumpah, dan Mbak Patricia itu juga akan dimintai keterangan oleh hakim, diperiksa oleh hakim, bukan hanya hakim aja yang meriksa Mbak, ada Makanya biar adil tuh Bang ya, biar adil kayak tadi gitu. Kalau Sakatatal bersumpah pocong atas nama Allah dan karena tidak melakukan yang dituduhkan, sekarang itu Rudiana bersumpah pocong juga atas nama Allah bahwa dia memang benar bahwa anaknya meninggal dan sebagainya. Gitu kan adil lah Bang. Tapi yang lucu juga sebetulnya ini kemarin itu kan ada salah satu pengacara yang luar biasa gitu kan, luar biasa terkenal di mana-mana gitu kan. Marah gitu kan, dalam video saya juga ada tuh marah gitu kan, pakai dalil gitu marahnya itu gitu. Tapi lucunya dalilnya salah gitu. Gimana ini? Kita saksikan, ini dia. Coba dengerin pengacara yang satu ini, yang kalau ngomong berapi-api dia mengutip hadis. Saya sudah katakan la dororo wa la dororo. Tuh hadisnya tuh. Tuh dengerin, katanya la dororo wala dororo. Sekali lagi biar jelas. Katakan la dororo wa la dororo. Tuh. La dororo wala dororo. Hai Bung Razman, dari mana itu sumber hadisnya? Saya tidak pernah mendengar hadis la dororo wala dororo. Yang ada itu la dororo wala diror. Ini hadis an Abi Sa'id Sa'di Ibni Malik Ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dororo wala diroro rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Enggak ada hadis la dororo wala doror. Coba jelasin Bung Rasman. Malu-maluin aja, ngutip kok salah. Enggak ada hadis la dororo wala dororo. Siapapun kau, kalau kau tidak menghargai saya, satu organisasi dengan saya, maka saya tidak akan menghargai kau dimanapun kau. Dan kapanpun kau tidak senang sama saya, temui saya di mana. Saya sudah katakan la dororo wa la dororo. Saya tidak pernah mencari masalah. Tapi kalau kau jual, saya akan borong kau. Saya akan lawan kau. Gitu ya. Dan ini tidak kalah lucunya sebetulnya. Ada juga katanya menuduh pengacara lain bahwa biar eksis, biar masuk TV gitu kan. Tapi pada kenyataannya terbalik juga sebenarnya ya. Yang tadi abang kita yang luar biasa tadi gitu kan. Jadi menarik untuk kita saksikan videonya sebetulnya, ini dia. Jawaban saya lucu, geli, ketawa, dan saya menduga oknum pengacara ini pinginnya ini menurut saya masuk TV terus. Masuk Balik TV tuh. terus saya ini ya. Kemarin ada pemeriksaan saksi sampai nangis. Saya bingung tuh, untuk apa sih nangis? Hah? Nangis juga nggak bakal mempengaruhi hakim. Oke lah, itu mungkin cara mereka. Yang kedua, sumpah pocong. Sumpah pocong itu diucapkan oleh Ibtu Rudiana ketika diinterview oleh Hotman Paris. Dan dia mengatakan itu anak kandung saya. Dia tidak mengatakan bahwa dia sama sekali bukan terlibat di pembunuhan. Dia mengatakan itu anak kandung saya, itu yang saya perjuangkan, saya siap disumpah pocong. Sumpah pocong yang dimaksudkan beliau adalah sebagai isyarat bahwa hukum dunia dan hukum akhirat dia siap. Kira-kira begitu. Nah, datanglah para Abbas CS dengan Tintin ini, langsung menyambut ini, seolah-olah ini tantangan, sehingga mereka lakukan sumpah pocong tadi. Bayangkan, ini bukan ajaran Islam. Sumpah itu ya wallahi wa billahi wa ta'ala. Oke?
orang dibuat seperti pakaian tadi. Itu ingat ya, itu bukan budaya Islam. Itu bukan cara Islam yang benar. Nggak mesti harus seperti itu. Tapi membela ketidakadilan juga itu bukan cara Islam juga abangku ya. Membela ketidakadilan terus menuduh orang yang tidak melakukan apa-apa terus disiksa orang. Itu bukan ajaran Islam juga abangku ya. Tidak ada dalam perang saja. Coba cek deh. Dalam perang saja pada saat terjadi perang itu Nabi berpesan juga ya. Jangan bahkan merusak tanaman saja itu tidak diperbolehkan dalam perang loh. Apalagi menyiksa orang, memukul orang, menstaples matanya orang. Itu hal-hal keji loh bang, yang sangat dilarang juga sama Islam gitu. Nah, jangan hanya Islam itu cuma pocong apa segala. Bukan begitu secara keseluruhan abang. Menuduh orang, memfitnah orang itu paling dilarang sama Islam tuh. Menfitnah itu paling dibenci di Islam. Itu abangku ya. Yang paling penting dalam Islam ketika Anda disumpah, Anda berbahasa, Anda ambil wudu, wallahi wabillahi wa tallahi. Selesai. Quran di atas. Sama dengan sumpah orang yang pengadilan. Jadi sumpah pocong itu hanya sebagai bukti. Nah ini juga permasalahannya abangku kemarin itu yang jadi saksi kayak Aep itu kan, kayak Dede. Kan Dede mengakui bang bahwa kemarin tidak disumpah dia waktu waktu katanya membuat BAP itu gitu abangku. Nggak disumpah, kalau pernyataan apa memang benar harus begitu, harus disumpah di depan gitu, ada Al-Quran itu. Tapi kenyataannya nggak begitu abang. Nah itu yang harus diluruskan ya. Setelah diluruskan kan anda ini tidak percaya. Oh sebagai pembukti ya saya sumpah pocong gitu abangku. Aduh gimana ini mau kembali lagi tuh ya sama ini. Mudah-mudahan diangkat sekarang abang ya. Mudah-mudahan anda diangkat sekarang menjadi pengacaranya Rudiana gitu ya. Rudiana dan tim harus melihat ini gimana perjuangan Abang Rasman sekarang membela gitu. Walaupun kemarin tidak diakui tetap membela gitu. Tapi sampai segitunya gitu. Kalaupun berkata, oh nanti orangnya akan dapat laknat, akan dapat kutukan. Itu zaman jahiliyah Bapak. Zaman jahiliyah iya. Zaman dulu iya. Kalau ada satu kaum melakukan maksiat, maka Allah akan turunkan azab pada waktu itu juga. Termasuklah sumpah. Tapi bukan sumpah pocong. Pocong ini istilah Indonesia Bapak. Nah, orang maksudnya itulah salah satu upaya dari Ibtu Rudiana meyakinkan publik. Seluruh masyarakat Indonesia, Hotman, gua ini bersumpah tidak saja kepada manusia hakim dan kalian semua di sini, tapi juga saya bertanggung jawab kepada Allah. Cari peluang tuh bang biar diangkat lagi jadi pengacaranya Ibtu Rudiana. Kok dibela-bela bang? Kemarin siapa yang nendang bang? Sebagai seorang muslim, dia mengatakan itu. Tapi kok hari ini rame-rame melakukan sumpah pocong? Ya Ibtu Rudiana yang nggak datang. Tapi jangan-jangan pengacaranya ini tidak siap kalau tidak tiap hari masuk TV. Mohon maaf ini, bukan saya merendah-rendahkan mereka. Jadi menurut saya itu tidak perlu dan itu bahkan membuat hukum besok. Kayaknya yang mau sering-sering masuk TV abang deh kayaknya. Kalau Bang Prat udah keseringan bang masuk TV ya. Bang Prat itu sering sekali masuk TV gitu. Kayaknya sih sekarang yang pingin masuk TV yaitu abang gitu kan. Aduh kebalik ini ya. Menjadi tambahan cucu. Ya, PK saja diajukan kemarin saya dengan Titin. Saya sudah katakan kalau Anda mengatakan bahwa Saka Tatal tidak pernah mengajukan gerasi karena syarat gerasi itu mengakui perbuatan diajukan oleh terpidana atau pengacaranya atau keluarganya dikirimkan melalui badan pemasyarakatan atau lapas lembaga pemasyarakatan baru ke Mahkamah Agung baru diajukan ke Presiden. Presiden menerbitkan Kepres, keputusan Presiden karena diatur dalam Undang-Undang 45 di situ disebut bahwa Presiden berwenang memberikan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Kalau tidak ada pengajuan gerasi oleh Saka Tatal, idealnya ketika sidang PK kemarin, Titin, Farhad Abbas, Krisnamurti, Edwin, dan lain-lain, mereka membawa satu surat dari Badan Pemasyarakatan atau Bapas atau Lapas yang dibuktikan bahwa Saka Tatal tidak pernah, tapi mereka tidak dapatkan itu. Nah kalau begitu, saya berkeyakinan Hakim Mahkamah Agung hampir yakin saya tidak akan mungkin mengabulkan
PK-nya. Begitu. Karena kalau dikabulkan, ini hukum makin repot lagi. Jadi kita lihat besok saja Bang ya. Kita lihat besok, mudah-mudahan sih apa yang diharapkan itu sama keluarga gitu kan akan didapatkan gitu. Karena yakin saya Bang tidak ada sekarang yang mendengar Abang gitu ya, apalagi netizen. Tapi mudah-mudahan sih dengan cari mukanya Abang sekarang ke Ibtu Rudiana, Abang akan nekat lagi sebagai pengacara gitu. Amin Bang ya. Jadi segitu aja video Smithon ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru untuk perkembangan kasus ini ya. Jangan cepat termakan hoak ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal bisa berakhir fatal. Segitu saja video Smithon, semoga videonya bisa memberi hiburan untuk Smithon semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.